tempat depan gitu ya. Baik, untuk kajian kali ini insyaallah kita akan bersama Ustadz Maulana Faisal dengan tema pintu taubat selalu terbuka. Jadi harapannya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian bisa sama-sama menyimak dan mendengarkan ya kajian pada siang kali ini. Baik, Bapak sekalian, mungkin yang di belakang bisa maju ke depan ya. Jadi biar yang tertinggal sholat nanti bisa mengikuti sholat di depan. Oke, berhubung Ustaz sudah siap, waktu dan tempat kami bisa Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Para jamaah, pintu taubat selalu terbuka. Ini adalah merupakan tema kita pada siang hari, yang mana kehidupan kita cepat atau lambat pasti berakhir. Sebagaimana dalam hadis, yaitu riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, bahwa umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina sittin ila sab'in, berkisar hanya 60-70 tahun. Wa aqalluhum may yajudu dzalik, dan sedikit umur umatku yang lebih dari itu. Tetapi sekalipun Rasulullah telah bersabda seperti ini, umur umatku berkisar 60-70 tahun, yang namanya kematian kita ingat-ingat coba ayatnya. Dalam surat contohnya Ali Imran pada 185-nya. Tentu ini tidak usah menunggu seseorang 70-60 tahun. Ya, Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernafas akan merasakan mati. Kalau ini kan nggak menunggu, mau 70, 60, lebih kurangnya terserah Allah Ta'ala dan ada pada ilmu Allah. Yang jelas, siap tidak siap, setiap manusia harus siap akan kedatangan tamu yang sangat besar ini. Tamu yang akan menghilangkan semua kelezatan-kelezatan. Kata Nabi SAW dalam hadis, ingatlah kalian penghilang kelezatan-kelezatan. Apa dia? Al-maut. Atau di dalam suratul A'raf, hadirin, pada ayat 34, ya, kullu ummatin ajal walikulli ummatin ajal, dan setiap umat itu ada masa habisnya, ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajalnya sudah datang, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan bisa didelay sesaat pun.
wala yastaqdimun, dan tidak bisa juga dipercepat. Makanya hadirin, jangan menunda-nunda waktu untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa bertobat ini adalah hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Ya, qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bertobat itu wajib dari setiap dosa. Ya, terutama dosa besar yang ada ancamannya masuk neraka. Dosa besar yang ada ancamannya murka Allah. Dosa besar yang ada ancamannya di dunia dengan hukum-hukum hudud, ya, dengan hukum potong tangan, hukum rajam, hukum dibunuh, gitu ya, ataupun dengan ancaman dilaknat, ataupun diancam dengan masuk neraka. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, tidak boleh seseorang dia berbangga dengan dosa, tapi sebaliknya juga tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Makanya para ulama katakan at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Dosa ini bisa jadi dari kewajiban dan larangan. Cuma dua itu aja sih. Dosa bisa tercipta dalam diri seorang dalam dua kategori. Bisa dari perintah dan juga bisa dari larangan. Perintah yang tidak dikerjakan, larangan yang dilakukan. Salat, puasa, zakat wajib, tapi tidak dikerjakan, jadi dosa besar. Larangan, tidak boleh berjudi, berzina, minum khamar, tidak boleh menyekutukan Allah, itu larangan, tapi dikerjakan, jadi dosa besar. Sebagaimana kesempurnaan agama juga ada dua, hadirin. Begitu juga kesempurnaan tobat kita dari dua perkara itu. Bertobat dari perintah Allah yang pernah kita tinggalkan, bertobat dari larangan Allah yang pernah kita lakukan. Nah, para jamaah dirahmati Allah, para ulama menyepakati tentang syarat bertobat. Ya, fa in kanatil ma'siyatu, apabila perbuatan maksiatnya itu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, dosanya sekarang di antara dia dan Allah, atau yang disebut dengan hablum minallah. La tata'allaq bihaqqin adami, yang tidak ada hubungannya dengan hak manusia. Ini murni dosa yang dibuat adalah kesalahan kepada Allah. Maka dosa yang dibuat kesalahan kepada Allah, falaha salah satu syurutin, syarat tobat nasuhanya ada 3. Ya, hadirin, atau saya buka dulu ayat tobat nasuha. Ini ayatnya dalam Al-Quran cuma 1, Pak. Justru kalau banyak susah kita menghafalnya itu. Cuma 1 dalam surat ke-66 ayat ke-8 surat At-Tahrim. Nih, yang ada penyebutan taubatan nasuha. Coba kita buka surat ke-66-nya. Bahwa Allah berfirman di sana, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tuh, cuma 1 tuh. Ya, ayat ini adanya dalam Al-Quran cuma 1 ayat ini saja. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, di sini kita mau jelaskan apa itu taubat nasuha. Dosa yang hubungannya kepada Allah syaratnya 3. Yang pertama, ahaduha ayyukle anil maksiyah, berhenti total dari maksiatnya. Total berhentinya. Ini yang hubungannya kepada Allah. Yang kedua, ayyandam ala fi'liha, menyesal telah melakukan maksiat itu. Yang ketiga, wasalis, syarat yang ketiga, ayyazim alla ya'uda ilaiha abada, berazam atau niat yang sangat kuat untuk tidak mengulangi lagi. Jadi kalau nomor 3-nya belum dilakukan, Pak, ya, dia udah bertobat, melakukan lagi, itu belum nasuha. Kalau orang tua kita bilang tobatnya masih tobat apa? Sambel. Sekarang kepedesan, berapa hari lagi dilakukan lagi. Harus bisa, Pak. Hadirin, harus bisa, harus dilawan nafsu kita. Karena kita akan kembali kepada Allah. Ya.
Saya didatangi beberapa orang datang ke Pak Ustadz, gimana ya Pak Ustadz, saya ngulangi lagi, jalannya harus bisa. Caranya gimana Pak Ustadz? Tekuni daripada Al-Quran dan Sunnah, bergaul dengan orang-orang soleh, hidupkan daripada Sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Banyak baca Quran, banyak merenung, banyak merasa takut terhadap ancaman-ancaman Allah. Makanya adanya ancaman dalam Al-Quran itu tujuannya untuk memberikan kepada hati kita supaya ada perasaan terenyuh. Kalau dapat neraka seperti apa, kalau kena api neraka seperti apa, begitu. Ya. Nah hadirin, ini diantaranya dosa kalau hubungannya kepada Allah. Tapi kalau hubungannya kepada manusia, ini lebih berat. Pak, kalau dosa kepada Allah ini yang 3 macam ini, seorang yang pernah melakukan dosa yang hubungannya kepada Allah, ya, dia menangis. Jam 2 malam dia bangun, dia bertobat nasuha, cukup. Tapi kalau yang dosanya hubungan hablum minan nas, hubungan sama manusia, yang 3 ini udah dilakukan, tapi yang 1 lagi belum, tetap tidak sah dosanya. Makanya, ya, kata para ulama, wa in kanatil ma'siyah, adapun kalau maksiatnya itu tata'allaqu bi adamiyyin, berhubungan dengan hak manusia, fasyurutuha arba'atun, syaratnya 4. Rupanya kalau buat dosa kepada Allah syaratnya hanya 3 bertobatnya, tapi kalau dosanya itu dilakukan sama manusia selama hamba Allah, syaratnya ada 4. 3 yang tadi berhenti total, menyesal. Yang ketiga tidak mengulangi lagi. Yang keempatnya kata para ulama, fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih, maka syaratnya kalau berupa harta maka wajib untuk dia kembalikan. Kalau berupa fitnah ataupun ghibah, ya, wa in kanat ghibatan, atau berupa fitnah, istahallahu minha, dia minta maaf dari orang yang digibahi. Jadi kalau ada orang berbuat dosa kepada manusia, dia bertobatnya di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah maksud saya, di depan Hajar Aswad, di malam Lailatul Qadar, di waktu-waktu terbaiknya jam 2, jam 3 subuh, tapi dosanya kepada manusia, dia bertobatnya di hadapan Allah, di depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad, pada malam Ramadan, Lailatul Qadar, jam 3, jam 2 subuh, tetap tidak akan diterima. Kecuali nomor 4-nya dilakukan, minta maaf kepada orang yang kita zolimi, baik berupa harta, baik berupa kehormatan, baik berupa daripada omongan jelek kepada orang itu. Makanya kalau ada orang korupsi, Pak, di negara ini, dia korupsinya 300 triliun, disuruh mengembalikan hanya sekitar 500 triliun, 500 miliar, itu kan masih untung banyak tuh Pak. Itu tetap tidak sah di hadapan Allah, seumpamanya gitu ya. Tapi kan contoh yang saya ini kan memang ada kan korupsi sampai merugikan negara gitu ya, atau yang masuk kepada kantong dia berapa disuruh kembalikan oleh pengadilan cuma 500 juta, katakan 700 juta, masih ada dia nikmati, itu tidak sah. Baik, hadirin para jemaah dirahmati Allah, para sahabat Nabi ini sebelum adanya Nabi Muhammad, kan mereka ada berbuat dosa-dosa yang nggak kaleng-kaleng Pak dosanya. Mereka ada yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Mereka ada yang menyembah selain Allah. Mereka juga ada yang berbuat ini itu. Bahkan yang namanya minuman keras itu udah menjadi homemade di antara mereka. Makanya untuk diharamkannya minuman keras tidak 1 ayat Pak, 3 ayat. Step by step dulu, supaya para sahabat tidak terlalu kaget menerima hukum Islam yang baru mereka terima. Ya, jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabok, itu ayat pertama. Ayat keduanya, di dalam apa? Dalam khamr itu ada baiknya tapi lebih banyak dosanya. Nanti baru yang ketiganya turun Al-Maidah 90. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi, bertaruh dengan
anak panah serta serta meyakini perkara-perkara ya yang dari keyakinan orang-orang terdahulu. Ini semuanya adalah kotor, najis dari amal syaitan. Terutama apa? Innamal khamru, khamrnya itu yang dilarang oleh Allah dalam Al-Maidah 90-nya ini. Nah, hadirin, jadi para sahabat pernah bertanya, ya Rasul, bahkan dalam hadis para jamaah, dalam hadis riwayat Imam Abdul Razzaq, itu hadis terakhirnya, cerita tentang sahabat yang pernah membunuh anaknya yang usia 3 tahun, perempuan, dilemparkan ke sumur. Sampai Nabi mendengarnya pun menangis gitu. Ya Rasul, apakah dosa saya diampuni? Makanya di sini ayat ini menjadi ayat penyejuk hati para sahabat dan penyemangat tobat mereka. Ya, ayat apa? Para jamaah, ini ayat yang menjadi penyejuk hati para sahabat. Sababun nuzulnya pun kayak begitu. Apakah kami diampuni dosanya ya Rasul? Bahkan Wahsy yang sebelum masuk Islam, yang dibunuh adalah orang terbaiknya Nabi Muhammad, Pamanda Hamzah di peperangan Uhud. Itu yang bunuh Wahsy, sampai Wahsy-nya masuk Islam. Udah ngebunuh pamannya Nabi Muhammad, tapi dia masuk Islam. Apakah dosa saya diampuni ya Rasul? Turunlah ayat ini, surat Az-Zumar, surat ke-39 pada ayat ke-53 nih hadirin. Ya, Qul, Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Nabi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka telah melampaui batas dalam perbuatan dosa ke atas diri mereka. Orang yang pernah berbuat dosa yang sangat hebat sekalipun, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah nggak bilang jangan mereka berputus asa, tapi langsung pakai kata-katanya itu khitabnya langsung kepada orang yang diajak bicara. Jangan kamu berputus asa mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah menghapus dosa-dosa jami'an, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah kalian kepada Allah Ta'ala Tuhan kalian, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepada Allah Ta'ala. Terus sampai akhir. Para jamaah dirahmati Allah, ayat ini yang menjadi penyejuk hati sahabat. Makanya Umar bin Khattab sebelumnya menjadi orang yang paling bengis, sebelumnya menjadi orang yang paling kelakuannya itu, bahkan yang mau dibunuh siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah beliau masuk Islam, menjadi orang terbaik setelah 1000 orang yang mendahului Islamnya beliau. Jadi Umar bin Khattab itu masuk Islamnya terbelakang, Pak. Udah 900-an 1000 orang masuk Islam, baru dia masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam, begitu hebat keislamannya, naik terus, melampaui sahabat-sahabat yang udah masuk Islam. Mentoknya, kalahnya beliau kepada siapa? Abu Bakar. Yang tidak bisa diungguli satu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, mentok. Tapi sebelumnya siapa? Preman kelas berat di Mekah, Pak. Orang kalau udah mau cekcok sama Umar, ya kata orang-orang, aduh jangan deh, kamu jangan, nanti istrimu jadi janda, anakmu jadi yatim. Saking bengisnya Umar bin Khattab. Tapi setelah masuk Islam, mengetahui ayat-ayat ini, menjadi orang terbaik dunia akhirat nomor 2 hadir. Para jamaah dirahmati Allah, cuma di sini ya, yang namanya bertobat itu hadirin, kok nggak ada tulisannya? Tulisannya hilang. Atau pakai ini saja. Kenapa hilang dia? Astagfirullahaladzim. Baik, saya tulis aja ulang. Para jamaah, tadi udah saya tulis, ternyata hilang di sini.
Cuma di sini ada syaratnya, hadirin. Saya tulis ulang saja. Ya, memang tobat pintunya selalu terbuka. Ya, tetapi tobat tidak akan diterima kalau dari segi keimanan ada 4 macam. Ya, 4 macam dosa yang tidak diampuni. Tadinya udah saya tulis Pak, mohon maaf. Coba saya buka lagi. Ya. Oh, bukan ini juga ya. Masya Allah. 4 macam dosa, ini kalau nulis agak lama juga. Ya, 4 macam dosa yang tidak diampuni, hadirin. Pertama, mati kafir. Ini ada dalam Ali Imran 91. Yang kedua adalah mati musyrik. Ini ada dalam An-Nisa 48. Yang ketiga mati murtad. Ini ada dalam Al-Baqarah 217. Yang keempat mati munafik. Munafik akidah tentunya ini. Ya, karena munafik ada 2. Munafik akidah ini ada dalam An-Nisa 145. 4 macam kematian ini enggak diterima, nangis, darah, keluar air mata, nanah, darah di akhirat enggak bakal diampuni. Jadi memang pertama bertobat itu dari segi keimanan dulu, hadirin. Ya, jangan sampai seorang mati dalam keadaan seperti ini. Ini kalau udah mati seperti ini, hadirin, enggak ada ampunan. Dan dalilnya semua kami bawakan dari Al-Quran. Ya, ini abang beradik aja sih Pak. Ya, intinya ini mereka semua adalah kafir-kafir juga itu. Cuma definisi beda sedikit aja. Contohnya kafir, definisi kafir apa? Orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang kedua musyrik, apa definisi musyrik? Orang yang menyekutukan Allah. Yang ketiga orang murtad, apa definisi murtad? Keluar dari Islam, gampang kan? Yang keempat orang yang mati munafik akidah. Munafik akidah ini adalah orang yang merasa dia mengaku secara zahirnya muslim tetapi hatinya kafir. Ya. Nah, ini saya buka satu aja deh, contohnya yang An-Nisa 48-nya itu. Allah berfirman, ini mirip-mirip semuanya ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa ay yushraka bihi, kalau dosanya berupa kesyirikan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, jangan menyekutukan Allah. Jangan meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Jangan meminta dan menyembah kepada selain Allah. Jangan minta kepada jin anu, kepada penunggu pohon anu. Jangan datang ke kuburan untuk minta sama ahli kubur. Jangan minta sama pohon sengon. Jangan minta sama penunggu tempatan. Jangan meyakini benda-benda itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya, para jamaah dirahmati Allah. Kalau orang mati dalam keadaan begini, innallaha la yaghfir, sungguh Allah tidak mengampuni dosa ayyusyraka bihi, kalau dosanya berupa kesyirikan. Nah, ini 4 macam dosa yang kalau dia mati dalam keadaan begini sudah habis harapannya Pak. Hadirin, kalau kita tetap beriman, kita enaknya nih Pak, orang beriman dijaga imannya Pak. Kita akan punya penolong-penolong di akhirat. Tapi kalau sudah mati tidak beriman, nggak ada penolong lagi. Bahkan Nabi Muhammad diancam oleh Allah dalam suratnya. Ini lihat contohnya, kita buka dalam At-Taubah. At-Taubah surat ke-9 pada ayat 80 tuh. Kalau Nabi Muhammad beristighfar, mohon ampunan, menolong orang-orang kafir, musyrik, munafik. Bahkan di sini Allah katakan, coba kita lihatkan ayatnya, ya.
pada surat ke-9 surat At-Taubah ayatnya ke-80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Wahai Nabi Muhammad, kata Allah, seumpamanya kamu memohon ampunan untuk orang-orang kafir, aw la tastaghfir lahum, ataupun kamu tidak minta ampunan untuk mereka, in tastaghfir lahum sab'ina marrah, kalau kamu minta ampunan untuk orang kafir, musyrik, murtad, munafik 70 kali, kata Allah, falyaghfirallahu lahum, tidak akan Allah ampuni dosa mereka. Kenapa sebabnya ya Allah? Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Yang demikian karena mereka sesungguhnya kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini kalau dari segi keimanannya, Pak, ya, dalam keadaan mati seperti itu. Tapi ada lagi itu dalam segi waktunya. Taubat tidak akan diterima dalam dua perkara. Satu, matahari apa? Sebelum terbit dari barat. Ini udah saya tulis, Pak. Entah ada yang ngutang-ngatik laptop nggak tadi? Tadi udah saya tulis panjang lebar itu. Kenapa hilang? Matahari terbit dari barat. Ini kalau matahari terbit dari barat nggak diterima oleh Allah. Tapi kan Ustadz, terbit dari barat matahari masih lama Ustadz, karena proses matahari terbit dari barat melalui fase Dajjal dulu, Imam Mahdi dulu, Baginda Isa bin Maryam diturunkan dulu di Damaskus yang sekarang sedang berkecamuk. Itu ada satu masjid yang nggak hancur kena bom, namanya Masjid Umayyah, Bani Umayyah, Masjid Menara Putih. Itu tempat turunnya Nabi Isa nanti. Jadi masih lama dong Pak Ustadz yang namanya tobat ini. Jadi masih boleh santai dong Pak Ustadz. Kan terbit matahari dari timur, dari barat ini masih lama. Imam Mahdi aja belum datang. Oh tidak, hati-hati dengan yang nomor 2-nya. Yang nomor 2-nya apa? Nyawa sampai tenggorokan. Kalau nyawa sampai tenggorokan, Pak, sakaraat maut, nggak diterima tobatnya. Ya, ini dalilnya. Di antaranya bahwa Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim nih, nomor 7036, kata Nabi, man taba, siapa orangnya yang bertobat, qabla an tatlu asyamsu min maghribiha, sebelum matahari terbit dari barat, taballahu alaihi, pasti Allah terima tobatnya. Ya, bahkan para ahli pengetahuan antariksa dari NASA dan yang lainnya, mereka memprediksi itu, ini matahari makin begini bisa terjadi berapa ratus tahun atau ribu tahun ke depan. Yang jelas matahari akan berputar itu, dia akan terbit dari sebelah terbenamnya dari barat. Nah, kalau orang bertobat sebelum ini maka tetap diterima. Nanti kalau matahari udah terbit dari barat, pertama, orang berimannya bertobat. Tadinya nggak pernah sholat, setelah matahari terbit dari barat, dia mulai sholat, nggak diterima sholatnya oleh Allah. Yang kedua, orang kafir, setelah matahari terbit dari barat, dia melihat, dia bertobat, dia bersyahadat, nggak diterima syahadatnya. Jadi orang Islam pun yang bertobat saat itu, mau sholat, mau baca Quran, mau sholat, mau melakukan ini itu, ketika matahari terbit dari barat udah nggak diterima. Jadi nanti ada satu fase masa yang mana orang ibadahnya stagnan begitu, ya. Yang kafir masuk Islam nggak diterima Islamnya. Yang Muslim nggak pernah ibadah nggak diterima ibadahnya. Kapan? Matahari terbit dari barat. Ya. Kemudian hadirin, yang kedua dalilnya yaitu nyawa sampai tenggorokan ini. Kalau nyawa sampai tenggorokan, ini pun ada contohnya dalam Al-Quran. Nih contohnya hadisnya dulu deh.
Riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ataupun riwayat Al-Imam Ibnu Majah pada 4394. Imam Ahmad bin Hambal pun meriwayatkan, yang terkenal dengan nama Imam Hambali, salah seorang dari ulama 4 madhab. Ya, Nabi bersabda, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung, la yaqbalu taubatal abdi, sungguh Allah akan menerima taubatnya seorang hamba, tapi malam yughargir, selama nyawa tidak sampai kerongkongan. Siapa orangnya yang udah sampai sini baru bertobat? Fir'aun. Nyawa udah sampai sini, Pak. Air laut merah udah di sini, dia bertobat. Ya, coba kita buka ayatnya. Ini diceritakan oleh Allah dalam surat ke-10, surat Yunus, pada ayat 90 sampai 92 tuh. Ya. Wajawazna bi bani Israil al-bahra, dan kami melewati Nabi Musa dan Bani Israel yang muslim saat itu al-bahra, melewati lautan merah. Fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu, maka mereka diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya, baghyan wa adwa, karena permusuhan dan ingin membunuh mereka. Hatta idza adrakahul gharaq, tatkala Fir'aun udah tenggelam, Pak. Ya, leher udah al-gharaqu, udah tenggelam begini. Dia bilang, amantu. Ini kata-kata Fir'aun, saya beriman kepada Engkau ya Allah. Kan kurang ajar nih Pak orang kayak gini. Giliran nyawa dari sini dia baru beriman. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, saya beriman kepada Engkau ya Allah, Engkaulah Tuhan yang diimani oleh Bani Israilnya Nabi Musa. Wa ana, bahkan dia mengaku tuh Fir'aun, wa ana minal muslimin, dan aku sebagai orang muslim. Ya, ngaku-ngaku. Apa kata Allah? Al-an, sekarang enteun, gitu ya. Maksudnya Fir'aun gitu ya. Al-an, sekarang kamu tobat. Wa qad asaita qablu, dulu kemana aja. Wa kunta minal mufsidin, dan sungguh kamu banyak berbuat kerusakan. Fal yauma nunajjika bi badanika, maka hari ini kami selamatkan jasadmu, kata Allah. Jam 1 lebih ya. Belum. Hari ini makanya badannya Fir'aun ada di Mesir, Pak. Ini sebagai bukti nyata maha benarnya Allah. Al-yawma nunajjika bi badanika, hari ini kata Allah, aku selamatkan jasadmu, litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi peringatan bagi, pelajaran bagi umat-umat yang akan datang selanjutnya. Ya, tetapi wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun, tapi banyak orang yang malah lalai terhadap ayat-ayat Allah. Makanya para ahli orang barat, Pak, yang dia menyelidiki kejadian Fir'aun dalam Al-Qur'annya, ada yang beriman. Makanya hadirin, nikmat iman Islam ini harus dijaga. Jangan terlalu menyibukkan diri dengan perdebatan-perdebatan di antara kajian-kajian, Pak, madhab, ormas. Ini kita sebuah keniscayaan adanya Muhammadiyah, NU, Persis, Jamaah Tabligh, Al-Irsyad, MMI, Matla'ul Anwar, Salafi, Ikhwanul Muslimin, PKS, itu keniscayaan. Udah saling melunak saja dengan umat Islam. Selama masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan Syiah, Ustaz, iya, sekalipun dengan Syiah juga sih, selama mereka tidak mengganggu kita. Toh kita di negara kita aja dengan Nasrani, Kristen, Buddha, Hindu kita biasa-biasa aja kan. Kenapa yang masih bendera la ilallah berkeras diri, kecuali merekanya betul-betul mencacati agama kita dengan mengatakan begini-begini, baru itu ya. Tapi kalau mereka mau hidup rukun aja udah kayak orang Kristen, Hindu, Buddha di negeri kita aja. Hadirin berkasih sayang sama umat Islam. Kenapa? Karena harga iman kita sangat hebat. Ya, ajaklah manusia semuanya bertobat kepada Allah. Ajaklah semua manusia beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini kalau tobatnya sebelum ini, dua perkara ini insya Allah diterima. Makanya para jamaah, yang pertama saya nggak usah tulis deh. Tadi udah saya tulis tuh, bagaimana caranya kita untuk tetap eksis bertobat dan tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Yang pertama hadirin, ya,
boleh setiap malam kita selalu sholat taubat, menyesali dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Hadis Imam Tirmidzi. Yang kedua, beristighfar dengan raja istighfar. Hadis Sahih Bukhari. Raja istighfarnya berarti harus dihafal. Udah ada yang hafal, Pak? Ya, coba kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bagi hadirin yang belum hafal, klik aja di Google Raja Istighfar, dihafal dengan artinya. Bacanya perintah Nabi dalam Sahih Bukhari cuma 2 kali sehari, sekali siang, sekali malam. Apa jaminannya? Siapa yang istiqomah baca sekali siang sekali malam, mati, dihapus dosanya, dijamin masuk surga. Yang kedua tuh gampang banget, Pak. Yang ketiga, dawamkan istighfar yang Robbi Firli wali walidayya 100. Robbi Firli wali walidayya, dosa kita diampuni, bapak ibu kita juga diampuni. Yang keempat, amalkan amalan-amalan penghapus dosa. Contohnya apa amalan penghapus dosa? Dalam hadis-hadis, sholat tahajud, ya, sholat qobliyah dan ba'diyah, bersedekah, puasa Ramadan, haji dan umroh ataupun umrohnya, itu semua penghapus dosa. Kemudian hadirin, yang kelimanya tadi yang dikatakan, bergaulah dengan orang-orang soleh. Karena kita kalau bergaulnya dengan orang-orang yang nggak benar juga, khawatirnya itu ikut-ikutan terkontaminasi dengan demikian. Para jamaah dirahmati Allah, semoga ulasan yang ringkas ini, yang singkat ini, semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita, diterima tobat-tobat kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kekurangan saya mohon dimaafkan. Kita akhiri saja dengan kabar majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawatir mengganggu pekerjaan, kalau ada yang mau ditanyakan boleh sekarang, tapi udah ditutup majelisnya, udah jam 1. Iya.